Selamat siang. Pertanyaan saya tujukan kepada saya Angga dari Harian Kompas, mau tanya tanggapan dari Pak Soebul dan Pak Surya terkait dengan isu yang kebangsaan yang juga hangat akhir-akhir ini terkait dengan dinamika di Kemenkumham, Pak. Itu akhir-akhir ini bagaimana tanggapan dari Nasdem dan PKS terkait dengan pencopotan Dirjen Pak Imigrasi Pak Roni dan kesimpang siuran informasi di Kemenkumham? Apakah ini menandakan tata kelola negara yang dan penegakan hukum yang salah atau bagaimana? Lalu soal yang kedua, isu soal virus corona. Nah, itu di Wuhan masih ada warga negara Indonesia yang masih di sana dan belum dievakuasi. Nah, menurut tanggapan PKS dan Nasdem, apakah penting untuk segera membangun crisis center untuk mengevakuasi WNI di sana, dan tanggapannya mengapa pemerintah selama ini pemerintah dianggap agak lamban untuk mengevakuasi WNI di sana? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Siapa Rangga ya dari Kompas ya. Pertama terkait dengan yang terjadi di Kumham, saya kira ini merupakan satu mekanisme organisasi ya, birokrasi yang terjadi di sana. Kami tentu sangat menghormati tentang apa yang terjadi. Tetapi tentu saja kami sebagai partai yang punya kursi di DPR RI, ya kami sudah menugaskan ya, anggota fraksi kami di Komisi 3 ya untuk mencari tahu tentang masalah pergantian. Ini dikarenakan apa dan sebagainya. Karena bagaimanapun semangat kita adalah ingin menegakkan governance ya, governance yang baik. Tapi penegakan governance yang baik juga tentu tidak boleh melanggar ya sesuatu yang menjadi hak dari seseorang. Jadi kami percayakan kepada proses di Komisi 3 untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di, kan kalau info yang berkembang ini pencopotan ini terkait karena masalah Masihu ya, bahwa informasi yang sampai kepada menteri itu tidak benar, sehingga menteri membuat sebuah statement yang ternyata sekarang menjadi perdebatan khususnya oleh Tempo itu sangat di ini, bahwa ternyata Masihu itu memang ada di hari itu gitu. Nah, ini kan saya kira hal yang harus dibuat clear. Apakah memang seperti itu atau tidak? Ya, karena itu kami mempercayai proses pengawasan di DPR lewat anggota-anggota kami di Komisi 3 ya, insya Allah. Nah, yang kedua terkait dengan virus corona, saya kira kita sama-sama sepakat ya bahwa menyelamatkan warga negara Indonesia itu adalah merupakan kewajiban ya pertama dari pemerintah, untuk bagaimana warga negara kita ada di sana itu bisa benar-benar terjamin mereka tidak menjadi korban dari virus corona itu. Nah, tentu dalam hal ini perlu ada action yang nyata dari pemerintah. Jadi kami juga berharap bahwa pemerintah langsung melakukan satu action bagaimana menyelamatkan mereka, dan bila perlu mereka dievakuasi. Apakah dievakuasi ke Indonesia ataukah ke tempat lain yang lebih aman di sana. Tetapi pemerintah harus betul-betul kan ini sebuah prioritas ya, karena bagi kita khusus bagi pemerintah, kematian seorang warga negara itu adalah sesuatu dosa besar bagi pemerintah. Karena itu menurut saya pemerintah harus memberikan perhatian yang sangat luar biasa terhadap hal itu. Dan yang kedua tentu juga tidak kalah penting adalah pencegahan terhadap masuknya virus itu ke negeri kita. Nah, di sini saya kira pemerintah harus bisa membuat satu prosedur yang tegas, yang clear ya, bagaimana mencegah menyebarnya itu melalui wisatawan ataupun melalui hal-hal yang lain. Saya kira ini harus menjadi concern kita bersama. Terima kasih. Jadi dasarnya pertanyaan adik saya dari Kompas, jawabannya sama. Soebul sama saya sama itu dua-dua hal. Ya, jadi tidak perlu lagi ditambah, memang itu. Ya, baik, sama. Next. Terakhir. Ya, yang terakhir ada? Cukup? Kalau tidak ada cukup.
Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan media sekalian dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Jawaban pun sama. Sekarang nggak perlu lagi pelukan kebangsaan. Udah. Ini salam kebangsaan. Salam komando sudah sekarang. Baiklah. Oke, Pak. Ya, baiklah.